Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video dengan materi sistem pengendalian intern. Kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Gaby Pilunsada, kedua Jennifer Baramin, ketiga Jenete Daene, keempat Nadia Lumbu, kelima Injilia Asa, keenam Freke Johannes. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengendalian atas dokumen. Definisi: dokumen merupakan informasi dan sarana pendukungnya, dapat berbentuk kertas atau file elektronik, berisi aktivitas atau tahapan yang harus diikuti, misalnya panduan mutu, SOP, instruksi kerja, dokumen internal, dan dokumen eksternal. Dokumen internal terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pedoman kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berupa statuta universitas, panduan akademik universitas, restra universitas. Yang kedua, pedoman teknis sistem mutu ISO 9001/2008 berupa kebijakan mutu, rencana mutu, sasaran mutu, manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan instrumen. Yang berikutnya dokumen eksternal. Dokumen eksternal yang berasal dari luar UIN Alauddin dan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok berupa perundang-undangan menyangkut pendidikan dan lembaga pendidikan tinggi, peraturan pemerintah atau PP tentang pendidikan, keputusan dan peraturan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional yang mengatur masalah pendidikan tinggi, dan lain-lain. Langkah-langkah pengendalian dokumen yang pertama adalah pengajuan dan peninjauan dokumen, kedua identifikasi dokumen, ketiga pengesahan dokumen, keempat pendistribusian dokumen, dan terakhir adalah penyimpanan dokumen. Soal yang kedua tentang pengendalian atas catatan akuntansi, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian pemrosesan informasi yang meliputi pengendalian umum, pengendalian aplikasi, otorisasi yang tepat, pencatatan dan dokumentasi, dan pemeriksaan independen. Yang kedua adalah pemisahan tugas, ketiga pengendalian fisik, dan terakhir adalah telaah kinerja. Pengendalian internal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan kebenarannya. Dengan pengendalian internal yang baik, setiap proses yang berlaku di dalam organisasi akan dapat dikendalikan dengan wajar, sehingga catatan yang berupa laporan keuangan juga bebas dari kesalahan. Pengendalian internal memang tidak dapat menjamin laporan keuangan benar secara mutlak, karena pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kolusi dan kong kali kong yang dilakukan oleh personil organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri. Untuk itu, peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal atau independen atau akuntan publik. Laporan auditor independen akan menyampaikan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Pengendalian atas unit organisasi. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasikan masalah-masalah manajemen dalam organisasi, memiliki lingkup-lingkup pengendalian manajemen. Pengendalian yang dilakukan harus memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, bahwa jenis pengendalian yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan yang bersangkutan. Luas kegiatan operasional dan lokasinya di dalam organisasi merupakan faktor-faktor yang paling terpenting. Yang kedua,
Penyimpangan yang perlu dikoreksi harus segera diidentifikasikan, bahkan sebelum terjadi, seperti dapat dilakukan terhadap kualitas dengan menggunakan data-data statistik, biayanya pun harus ringan. Manfaat dari usaha pengendalian bersifat relatif dan tergantung dari kepentingan kegiatan yang bersangkutan, hasilnya dan pengukuran perusahaannya. Pengendalian harus dikaitkan dengan pola organisasinya sehingga memudahkan pembagian tanggung jawab untuk mengendalikan orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dan menyediakan data pengendalian untuk anggota-anggota manajemen. Pentingnya pengendalian dalam suatu organisasi. Manajer mengelola kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan dinilai dari pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Penilaian mencangkup usaha-usaha mengendalikan, yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Mengendalikan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Pengendalian yang baik membantu memperlancar hubungan antar manusia. Responsi manusianya terhadap langkah-langkah pengendalian merupakan kunci dari sebuah pertimbangan. Pengendalian atas prosedur-prosedur. Prosedur pengendalian atau kontrol prosedur adalah elemen ketiga yang ditetapkan oleh COSO. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa pemerintah manajemen telah dilaksanakan. Prosedur pengendalian meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, personil yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib. Yang kedua, pelimpahan tanggung jawab. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. Yang keempat, pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional. Kita masuk pada kebijakan dan prosedur pengendalian. A. Pengendalian pemrosesan informasi berupa 1. Pengendalian umum yang berhubungan dengan operasi pusat data sebagai suatu keseluruhan dan mencakup pengendalian uang dihubungkan dengan berbagai kejadian-kejadian. Yang kedua, pengendalian aplikasi berhubungan dengan pemrosesan jenis-jenis transaksi yang spesifik. B. Pengendalian fisik, pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi tradisional yang menerapkan prosedur manual. Adapun kategori tradisional dari aktivitas pengendalian ini adalah yang pertama, otorisasi transaksi, yang kedua, pemisahan tugas, yang ketiga, supervisi, yang keempat, catatan akuntansi, yang kelima, kontrol akses, dan keenam, verifikasi independen. Demikian hasil presentasi video dari kami kelompok 1. Terima kasih.